Poskopang hari ini, Kamis tanggal 4 Agustus 2022, di halaman utama pertama, memberitakan format dukung kenaikan tarif. Oke, ayo kita bahas. Halo, ketemu lagi dengan saya teman-teman, David Doni di sini. Terima kasih sekali sudah sering nonton konten-konten saya. Di konten ini saya akan mengulas tentang kenaikan tarif Pulau Padar dan Pulau Komodo di Labuan Bajo, NTT, Indonesia. Jadi seperti yang sudah kita ketahui bersama dari berita-berita yang berkembang akhir-akhir ini di media massa, baik elektronik maupun seperti koran seperti ini. Kita ke sorotan ketiga, masih menuai pro dan kontra. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada awal pekan ini mulai memberlakukan tarif masuk Taman Nasional Komodo sebesar Rp3.750.000. Tiket yang dianggap terlalu mahal ini mendapat penolakan pelaku usaha wisata Labuan Bajo. Saya sebagai orang yang saat ini tinggal di Flores, NTT, dan kebetulan saya sudah pernah mengunjungi Pulau Komodo dan Pulau Padar di Labuan Bajo, saya tergelitik untuk membuat konten ini. Jadi di konten ini saya tidak mendukung secara pribadi untuk kenaikan tarifnya atau tidak mendukung untuk kenaikan tarifnya. Yang saya dukung pokoknya yang terbaik untuk masyarakat dan terbaik untuk pemerintah, dan tentunya juga kalau hal ini memang terbaik untuk konservasi Komodo di Labuan Bajo sana, tentunya mari kita dukung bersama-sama. Jadi setelah saya lihat berita-berita di media massa, baik di YouTube maupun di internet maupun di mana saja, ratusan pekerja pariwisata di Labuan Bajo melakukan aksi penolakan rencana kenaikan tarif masuk ke Pulau Komodo, Labuan Bajo. Jadi menurut Pak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Pak Sandiaga Uno, beliau mengatakan bahwa kenaikan tarif ini semata-mata untuk dikembalikan lagi pengelolaannya untuk konservasi khususnya dua pulau ini, Pulau Komodo dan Pulau Padar. Untuk kenaikan tiket ini juga disetujui oleh Pak Presiden Jokowi. Beliau mengatakan bahwa bagus juga untuk kenaikan tiket sampai Rp3.750.000 untuk dua pulau ini, Pulau Komodo dan Pulau Padar. Karena memang biaya untuk konservasi cukup besar. Jadi beliau mengatakan kalau teman-teman pengen melihat Komodo masih bisa dengan tiket yang seperti dulu. Jadi teman-teman bisa berkunjung di Pulau Rinca. Jadi di Pulau Rinca di situ juga ada komodonya. Beliau bilang komodonya sama, mukanya sama, semuanya sama. Jadi nggak harus ke Pulau Komodo yang ada komodonya kalau pengen lihat komodo. Tapi kalau teman-teman tetap pengen lihat komodo di Pulau Komodo atau mau berkunjung ke Pulau Padar, ya berarti konsekuensinya ada kos lebih yang harus dibayar, Rp3.750.000. Tentunya kalau bagi saya pribadi, harga tiket sebesar itu sangat mahal bagi saya pribadi. Karena bulan April kemarin, bulan April 2022 ini, saya pernah ke Pulau Komodo dan Pulau Padar. Dan teman-teman bisa cek konten saya di Pulau Komodo dan Pulau Padar. Harga tiketnya masih sangat normal dan sangat murah. Waktu itu saya berlima, saya, istri saya, anak dua, dan adik saya, 5 orang. Itu di Pulau Padar, total 5 orang, itu 280.000. Perinciannya 100.000 itu tiket kendaraan air kalau nggak salah, 100.000 tiket kendaraan air, terus 120.000 itu tiket rangernya itu untuk 5 orang, terus yang lain 5.000 sama 10.000 kali 4 orang, jadi total 280.000 untuk 5 orang di Pulau Padar.
Lalu di Pulau Komodonya juga sekitar segitu teman-teman, nggak sampai 300.000 5 orang. Jadi total di kedua pulau ini nggak sampai 600.000. Tetapi sekarang teman-teman kalau mau berkunjung ke dua pulau ini, teman-teman harus mengeluarkan uang 3.750.000 per orang. Nah, ini yang saya akan informasikan juga. Jadi sesuai dengan berita-berita yang berkembang, mungkin banyak yang salah persepsi juga. Sekali masuk 3.750.000, mahal banget kan? Ya mahal banget kalau memang segitu. Sekali masuk sangat mahal. Tapi ternyata gini teman-teman, 3.750.000 itu untuk satu orang, berlaku untuk per orang, dan untuk 1 tahun. Dan untuk semua destinasi yang ada di Labuan Bajo. Kalau nggak salah seperti itu. Coba koreksi saya kalau salah. Jadi saya ulangi lagi teman-teman, 3.750.000 itu berlaku untuk satu orang, untuk 1 tahun, untuk semua destinasi. Jadi meliputi ya mungkin Pulau Padar, Pulau Komodo, Pulau Rinca, Pink Beach, terus Batu Cermin, dan semuanya mungkin seperti itu. Tapi menurut saya gini teman-teman, kalau teman-teman pengen lihat keindahan di Labuan Bajo, teman-teman nggak harus kok ke Pulau Padar atau ke Pulau Komodo untuk mengeluarkan biaya segitu gedenya menikmati keindahan Labuan Bajo. Jadi teman-teman, di Labuan Bajo itu banyak sekali destinasi yang teman-teman bisa nikmati, seperti Pulau Rinca, Pulau Kalong, Pink Beach, Long Beach, dan lainnya saya nggak gitu hafal. Dan di kota Labuan Bajo juga yang gratis juga, nggak usah pakai tiket, juga banyak juga, seperti Bukit Silvia, itu kontennya sudah pernah saya ulas. Teman-teman bisa lihat konten saya Bukit Silvia. Teman-teman nggak perlu mengeluarkan uang untuk beli tiket. Itu view-nya menurut saya itu sudah seperti Pulau Padar. Jadi teman-teman naik ke situ, nanti lihat view ke kanan kiri pantainya itu mirip banget Pulau Padar. Dan itu gratis kalau yang di Bukit Silvia. Jadi menurut saya, kalau teman-teman saat ini pengen berkunjung ke Labuan Bajo, nggak apa-apa, berkunjung aja. Kalau budgetnya nggak mau budget seperti itu tadi 3.750.000 untuk 2 pulau itu nggak masalah sih menurut saya. Jadi masih banyak sekali tempat-tempat yang bisa dikunjungi. Seperti di Long Beach kemarin saya ke situ, itu bagus banget teman-teman. Kalau teman-teman destinasinya Long Beach, terus Pulau Rinca, terus mana lagi Pulau Kalong, terus Goa Batu Cermin, itu tiketnya masih normal seperti kemarin. Teman-teman di situ bisa ala-ala snorkeling, atau kalau teman-teman memang suka snorkeling, ada Manta Beach Point kalau nggak salah ya namanya ya. Saya belum pernah ke situ sih teman-teman, tapi kalau saya lihat di konten-konten orang lain, bagus banget tempatnya di situ. Teman-teman bisa snorkeling di situ, teman-teman bisa lihat terumbu-terumbu karang yang bagus-bagus banget, terus ikannya juga bagus-bagus banget di situ. Yang jelas teman-teman bisa lihat ikan manta, pari manta, di situ. Jadi nggak harus teman-teman mengeluarkan tiket 3.750.000 itu, nggak harus. Oke, balik lagi ke berita ini teman-teman. Berita Kamis 4 Agustus 2022. Jadi format yang kemarin ini saya sendiri juga lihat di konten-konten di YouTube itu melakukan demo untuk menolak kenaikan tarif ini. Ternyata sekarang di tanggal 4 Agustus 2022 format dukung kenaikan tarif. Jadi saya tidak beropini ya teman-teman, saya hanya membacakan
berita yang ada di Poskopang. Jadi mungkin teman-teman ada yang belum tahu Formap itu apa. Formap itu Forum Masyarakat Peduli Pariwisata Manggarai Barat. Nah, Forum Masyarakat Peduli Pariwisata Manggarai Barat atau Formap. Ini yang sudah menyetujui kenaikan tarif ini ada 19 organisasi pelaku pariwisata di Labuan Bajo, Manggarai Barat. Yang tadinya yang getol menolak kenaikan tarif masuk Taman Nasional Komodo, akhirnya berbalik arah dengan mendukung kebijakan tarif baru tersebut. Nah, jadi ini teman-teman dari Formap saat ini sudah mendukung kenaikan tarif. Mungkin saya akan bacakan ininya teman-teman. Sikap Formap. 1. Formap Mabar mendukung kebijakan pemerintah dalam pemberlakuan tarif oleh PT Flobamor senilai Rp3.750.000. 2. Menjaga Kamtibmas di Labuan Bajo, Mabar, Manggarai Barat maksudnya. Lalu 3. Mencabut kesepakatan bersama 30 Juli 2022 oleh pelaku wisata dan memulai kembali aktivitas per tanggal 3 Agustus 2022. Lalu 4, melakukan pengawasan independen kepada PT Flobamor dan mengevaluasi tiap tahun apabila kondisi ini tidak sesuai kondisi masyarakat di Manggarai Barat sesuai peraturan perundang-undangan. Mungkin yang terbaik nanti seperti apa, kita lihat saja perkembangan selanjutnya. Tapi yang jelas kalau saya pribadi, saya mendukung atau tidak mendukung, ya saya yang jelas mendukung yang terbaik saja teman-teman. Yang saya sampaikan di sini yang paling jelas itu Labuan Bajo memang sangat indah teman-teman. Sangat-sangat indah dan teman-teman saat ini nggak usah takut ke Labuan Bajo karena masih banyak sekali tempat-tempat wisata yang teman-teman bisa kunjungi dan harga tiketnya masih murah. Teman-teman bisa lihat konten-konten saya banyak sekali mengulas tentang Labuan Bajo. Kalau teman-teman pengen lihat seperti apa sih kota Labuan Bajo, saya pernah bikin kontennya keliling kota Labuan Bajo. Semuanya detail, saya terangin satu-satu. Itu sekarang kontennya sudah ditonton sekitar 140-an ribu orang lah. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton, sudah nyimak, semoga kontennya berguna. Lalu sebetulnya alasan kuat apa sih yang mendasari tiketnya harus dinaikkan sampai sebanyak itu, sampai 3.750.000. Jadi mungkin saya mau cerita pengalaman pribadi teman-teman. Ini yang saya lihat sendiri waktu itu April 2022 ketika saya berkunjung di Pulau Padar dan Pulau Komodo. Pertama di Pulau Padar. Pulau Padar itu pulaunya tidak terlalu besar sebetulnya, tapi memang sangat-sangat eksotis, sangat indah. Nah, di situ karena saking viralnya, viral sudah mungkin malah sudah lama ya teman-teman ya. Saya sendiri juga tertarik datang karena viral. Jadi sudah banyak sekali orang ke situ, aktivitas manusia di situ. Jadi saya lihat sendiri memang teman-teman, sampahnya banyak di situ, sangat banyak. Jadi hal ini yang memang memerlukan biaya yang ekstra untuk pengelolaannya. Oh ya teman-teman, saya juga pernah naikkan konten saya itu, saya pernah memposting ulang berita dari CNN kalau nggak salah. Jadi ternyata teman-teman, permasalahan yang serius juga saat ini di Labuan Bajo itu adalah masalah sampah. 12.000 ton per hari sampah ada di Labuan Bajo. Nah, tentunya ini sangat mengancam dan mengganggu aktivitas pariwisata yang ada di Labuan Bajo. Karena di Labuan Bajo kan digadang-gadang pariwisata premium. Jadi kalau sampai 12.000 ton per hari itu
sepertinya banyak sekali sih teman-teman. Karena memang banyak sampah. Saya pribadi lihat di sekitar kampung ujung di pasarnya itu, terus di sampingnya itu banyak sekali sampah teman-teman. Teman-teman mungkin yang nonton konten ini dan pernah ke sana mungkin bisa lihat langsung sampahnya di Labuan Bajo lumayan banyak, dan itu memerlukan biaya ekstra untuk penanganan pengelolaan sampah. Itu yang di Pulau Padar teman-teman. Lalu yang di Pulau Komodo. Di Pulau Komodo juga nggak kalah banyaknya sampahnya. Di konten saya yang pernah saya rilis itu, saya pernah mengomentari ada sampah itu di pantai. Saya komen. Ini yang minusnya, ini banyak banget sampah ini. Tolong ya kalau yang pada kesini jangan buang sampah sembarangan. Tolong buat sampah kalian. Sampah kalian dibawa pulang. Gimana Dek? Gimana Dek, boleh nggak? Jangan buang sampah ya Dek. Iya, nggak boleh buang sampah. Iya benar nggak boleh buang sampah di laut. Jangan. Kasihan, ini pulau bagus banget loh. Jangan Ini pulau kayak bagus gitu. banget ini. Ini udah digarap bagus banget ini. Gimana cuma hewan-hewannya sakit. Ini bagus Tuh, banget. tahu. Jadi menurut saya pemberlakuan tiket 3.750.000 itu pastinya sudah dihitung secara profesional dan dikaji secara mendalam. Sepertinya seperti itu teman-teman. Oke, kalau teman-teman mau berkomentar atau berpendapat tentang hal ini, tentang kenaikan harga tiket di Pulau Padar dan Pulau Komodo 3.750.000, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Silakan berargumen dan berpendapat yang baik dengan bahasa yang sopan. Mungkin dari situ kita bisa belajar bersama-sama seperti apa sih yang terbaik untuk Labuan Bajo. Oke, itu teman-teman ulasan dari saya. Terima kasih sekali sudah nonton konten ini, dan terima kasih sekali sudah mengikuti konten-konten saya. Khususnya saya banyak sekali mengulas dan mengeksplor tentang keindahan NTT. Saya Davidoni, ketemu di konten yang lain. Terima kasih.